Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Devi dengan NIM 250802065. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kebijakan publik dalam penanganan bencana banjir yang sedang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Permasalahan yang dihadapi yang pertama yaitu ada dampak banjir yang cukup besar. Sejak akhir November 2025, 3 provinsi ini dilanda banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrim dan fenomena hidrometeorologis yang kuat, termasuk siklon tropis yang meningkatkan intensitas hujan. Hal ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa, ratusan orang hilang, puluhan ribu terluka, dan ratusan ribu warga yang mengungsi. Infrastruktur publik seperti rumah, fasilitas kesehatan, sekolah, dan jembatan juga rusak parah. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya dan logistik. Akses ke daerah-daerah terdampak masih sulit akibat jalan yang rusak dan konektivitas terputus. Kekurangan bahan bakar, logistik, dan pasokan bantuan menjadi kendala dalam tahap awal respon. Sementara jumlah bantuan dari luar juga menghadapi hambatan karena berbagai kebijakan dan regulasi. Yang ketiga ada status kebencanaan yang belum ditetapkan secara nasional. Salah satu isu kebijakan yang menarik perhatian publik adalah bahwa pemerintah belum menetapkan status banjir ini sebagai bencana nasional maupun dampaknya sangat luas. Pemerintah menilai status darurat bencana daerah cukup, tetapi hal ini memicu perdebatan soal kesiapan fiskal, koordinasi, dan akses pendanaan tambahan. Selanjutnya, formulasi kebijakan publik. Dalam menjawab persoalan ini, pemerintah telah merumuskan kebijakan publik melalui beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi dan prioritas. Pemerintah melalui BNPB bersama pemerintah daerah melakukan identifikasi wilayah terdampak, penilaian kerusakan, dan prioritas kebutuhan darurat berdasarkan data dan di lapangan. Fokus utama adalah menyelamatkan jiwa, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan layanan dasar seperti air bersih dan kesehatan. Yang kedua, kebijakan fiskal dan pendanaan. Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana darurat untuk penanganan banjir dan tanah longsor agar pemerintah dapat bertindak cepat tanpa menunggu proses panjang pengajuan anggaran. Dana ini dapat digunakan melalui mekanisme dana siap pakai dan instrumen risiko bencana lainnya. Yang ketiga, rencana pemulihan jangka menengah. Selain tanggap darurat, pemerintah juga merencanakan pemulihan jangka menengah melalui pembangunan rumah sementara dan rumah permanen bagi penyintas. Kedua, bantuan tunai langsung dan dukungan sosial untuk membantu keluarga korban membangun kembali kehidupan mereka. Yang ketiga, penguatan sistem mitigasi dan peringatan dini untuk mengurangi risiko dampak di masa mendatang. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Kebijakan yang tadi kemudian diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret. Yang pertama yaitu tanggap darurat. Tim gabungan BNPB, TNI, Polri, dan relawan telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban, serta distribusi bantuan logistik. Kapolri juga menyerahkan personel dan kendaraan untuk mempercepat respon di lapangan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan berupa uang tunai langsung untuk keluarga terdampak, bantuan makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga, dukungan bulanan untuk kebutuhan hidup dasar selama masa pemulihan. Ketiga, rehabilitasi infrastruktur. Pembangunan 1050 unit rumah sementara sudah dimulai di daerah terdampak untuk meringankan beban pemulihan korban banjir. Selain itu, perbaikan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik dilakukan secara bertahap. Yang keempat, mitigasi dan evaluasi kebijakan. Beberapa kementerian juga terlibat dalam evaluasi dan mitigasi kebencanaan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengerahkan tim ahli untuk menganalisis penyebab dan rekomendasi penanganan jangka panjang.
Selanjutnya, Kementerian Pariwisata menerbitkan pedoman mitigasi bencana untuk destinasi wisata yang terdampak banjir. Nah, dari paparan di atas tadi dapat dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini membutuhkan pendekatan kebijakan publik yang terintegrasi mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan fiskal dan sosial, hingga implementasi respon darurat dan pemulihan jangka panjang. Penanganan banjir bukan hanya persoal teknis, tetapi juga bagaimana kebijakan publik dikemas untuk menjamin kecepatan respon, pemerataan bantuan, serta penguatan ketahanan masyarakat dan lingkungan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.